Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menanyakan SWOT kepada 5 STKA. Perkenalkan, saya Nomor Sakit, saya Jadi Nurahmadi, Saya Bintang Pamungkas. Saya Taufik Rian, saya Adelia Adelia, saya Nabila Zatu Bisa, saya Anjali Ariskin, saya Dewi Islami. Mungkin di sini sekian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Bintang Pamungkas selaku moderator pada sesi kali ini. Di sini saya akan menanyakan SWOT dari lembaga mahasiswa 5 STKA. Apakah bersedia? Mungkin pertama-tama saya perkenalkan dulu dengan saudara siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki Fadila. Di sini di UMSTK ini saya menjabat menjadi wakil ketua 5 periode 2025 sampai 2020. Dari sumber pemerintahan ini, di sini saya dibuat kepada rekan-rekan terkait yang akan ditanyakan terkait SWOT. Boleh dimulai dari sana. saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jadi Nurahmadi, saya ingin bertanya tentang ketenagaan. Bagaimana struktur dan pembagian tugas anggota HIMA saat ini? Terima kasih untuk struktur HIMA STK saat ini ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi Kominfo, setelah itu ada divisi luar negeri, divisi dalam negeri, divisi pendidikan, divisi minat bakat. Di mana di situ ada bagian tugasnya. Untuk divisi luar negeri ini menjalin hubungan antara HIMA dengan lembaga luar seperti BEM, fakultas, BEM, dan juga HIMA-HIMA lain. Untuk dalam negeri ini tugasnya yaitu komunikasi antara mahasiswa STKA tingkat 1, 2, dan 3. Setelah itu ada divisi Kominfo, di mana divisi Kominfo ini pembagian tugasnya itu ada menginformasikan setiap kegiatan kita dan setiap struktur, di mana itu ada untuk menginformasikan bagaimana struktur-struktur yang ada di STKA. Setelah itu divisi pendidikan ini melihat bagaimana kemampuan para mahasiswa STKA dalam hal bidang akademik, dan untuk minat bakat itu di bidang akademik. Pertanyaan yang kedua, apa keunggulan dan kekurangan SDM yang dimiliki HIMA? Terima kasih. Untuk keunggulan di HIMA STKA ini, yang pertama tentunya keluarganya. Dimana di HIMA STKA keluarganya sangat begitu harmonis. Dan untuk kekurangannya mungkin di sini untuk periode saat ini ada beberapa anggota yang masuk rumah sakit dan tidak bisa, beberapa kali tidak bisa hadir karena emang ada praktek juga di rumah sakit, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita melakukan kegiatan. Perkenalkan, saya Nomor Sakit, bertanya apa tantangan pertama dalam mengelola anggota dan menjaga ketertiban anggota HIMA? Oke, untuk tantangan utama di mana pengelola di sini yaitu tantangannya karena di HIMA ini anggotanya tidak di tingkat 2 saja, tapi juga ada tingkat 1, tingkat 3, dan tingkat 2. Di mana di sini kita harus menyelaraskan kegiatan-kegiatan dan jadwal-jadwal Apa saja sumber dana bersama HIMA dan bagaimana pembagian itu? untuk sumber dana HIMA ini karena ada mahasiswa juga, di situ ada dana kemahasiswaan, di mana dana kemahasiswaan ini ada sekitar 1.850 untuk sumber dananya. Dan untuk sistem pengelolaannya itu kita dibagi-bagi menjadi beberapa bagian untuk tiap-tiap
dan juga harus gak harus tetap harus segitu, mau gak mau harus cukup dalam banyaknya uang segitu harus cukup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam hal pendanaan dan pencairan dana? Tantangan utama dalam hal pencairan di sini mungkin ada beberapa kali format proposal yang tidak sesuai, dan itu menjadi tantangan utama di mana sering terjadi revisi beberapa kali. Selanjutnya saya pertanyaannya, apa saja fasilitas yang dimiliki masyarakat? Untuk fasilitas si saat ini mungkin yang pertama dari mahasiswa adalah fasilitas yaitu studi center. Tapi di situ juga kita bersama dengan lima lain dan juga fakultas untuk studi center itu kita dapat satu fakultas, itu di situ ada B fakultas, ada DPM dan juga lima lain. Selanjutnya saya bertanya, apakah sarana tersebut sudah memadai? Alhamdulillah itu sudah cukup atau sudah cukup mendukung bagi Selanjutnya di sini boleh menanyakan diskresi. untuk kendala pengadaan fasilitas mungkin ada dijadwalin antara lima lain dan juga lembaga seperti BEM. Takutnya nanti bentrok untuk fasilitas ini nanti paling kendalanya itu aja, ada bentrok atau ada yang sama juga bagian Selanjutnya, apakah kita sudah memiliki SOP atau sistem kerja yang jelas? untuk saat ini Hima SMA ini mungkin belum ada, tapi nanti insya Allah akan ada SOP-nya. Saya ingin bertanya bagaimana evaluasi kinerja akan dilakukan biasanya dilakukan. Untuk evaluasi kinerja ini dilakukan setelah setiap kegiatan, di mana di situ ada evaluasi tiap divisi-divisi. Di situ ada evaluasi untuk kegiatan dan juga untuk tiap-tiap anggotanya. Apa ada hambatan dalam pelaksanaan kerja yang sudah dilakukan? Untuk hambatan di sini mungkin terkait waktu, karena di MSTK ini kebanyakan target programnya itu untuk mahasiswa STK yang jadi kendalanya itu menjelaskan tiap-tiap waktu yang kosong antara tiga angkatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Hendrika Rizky. Bagaimana cara Anda mempromosikan kegiatan kepada mahasiswa? Cara mempromosikan yang pertama kita ada wedding pankreas, yaitu papan kreasi anestesi. Di situ mading itu terdapat di lantai 3 gedung A atau gedung utama. Di situ ada kegiatan-kegiatan selama 1 periode dari MIK. Dan juga ada media sosial media. Yang pertama ada IG, ada TikTok, dan juga ada saluran WhatsApp. Lalu, apa strategi Hima dalam meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan anggota? Untuk strategi ini mungkin kita mengadakan proker-proker yang menarik dan juga meningkatkan minat dan bakat setiap mahasiswa STKA, seperti ada talkshow, seminar, dan juga
tantangan dalam menjaga citra ya. Untuk menjaga citra, mungkin di sini kita harus dari Hima STK ya, harus selalu berpakaian rapi untuk menjaga citra di mahasiswa itu sendiri. Dan untuk di menjalin relasi luar itu mungkin keaktifan dari Hima ini bagaimana nanti mengikuti kegiatan yang diadakan di luar. Sebagai contoh dari Ani, mungkin STK harus selalu aktif apa yang nanti diadakan oleh Himnas. Mungkin dari kakak siswa